Dana otonomi khusus atau Otsus bagi peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan warga di wilayah Papua selalu mengalami tren peningkatan antar periodenya. Sejak awal diberikan pada tahun 2002 lalu, dalam 15 tahun terakhir, dana Otsus Papua naik 290,57%. Dan rekan saya Kevin Egan akan menyampaikan lebih jauh mengenai data Otsus Papua berikut ini. Pemirsa, adanya kejadian penembakan dan juga pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Duga, Papua tentu saja membuat publik bertanya-tanya kenapa kemudian kelompok kriminal bersenjata ini masih berada di Papua dan kemudian menimbulkan isu keamanan di sana. Apakah kemudian akar permasalahan dari adanya KKB ini muncul dari adanya ketimbangan ekonomi maupun dengan adanya kemiskinan yang terjadi di Papua selama beberapa puluh tahun terakhir? Kita akan lihat kemudian data-data berikut yang untuk menunjukkan bahwa seberapa besar kemudian peran pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di Papua dan kemudian apakah pemerintah daerah sebetulnya hingga sampai saat ini sudah maksimal untuk membangun wilayahnya. Kita akan tampilkan data berikut ini pemirsa bahwa salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di Papua adalah dengan menggelontorkan dana otonomi khusus untuk Papua. Kalau kita lihat dari tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Kita lihat tahun 2016 jumlahnya 7,7 triliun rupiah, pada tahun 2017 sebesar 7,9 triliun rupiah, pada tahun 2018 sebesar 8 triliun rupiah. Perlu kita ingat bahwa wilayah di Indonesia yang kemudian menerima dana otonomi khusus ini hanya ada 3 wilayah, yaitu ada daerah istimewa Yogyakarta, lalu kemudian ada Aceh dan kemudian Papua. Dana anggaran untuk Otsus sendiri seluruh Indonesia pada tahun ini saja mencapai 21 triliun rupiah dan kemudian 8 triliun diantaranya jatuh untuk wilayah Papua. Kita lihat slide selanjutnya pemirsa, dari 8 triliun rupiah tersebut dibagi untuk 2 wilayah. Kita tahu ada 2 provinsi di wilayah Papua. Untuk wilayah provinsi Papua diberikan dana sebesar 5,6 triliun rupiah, sedangkan untuk provinsi Papua Barat sebesar 2,4 triliun rupiah dari 8 triliun. Provinsi Papua memang menerima anggaran yang lebih besar karena memang cakupan wilayahnya lebih besar. Sebagai tambahan informasi pemirsa, saya akan tampilkan bahwa sebetulnya untuk wilayah Kabupaten Duga terjadi di wilayah di tengah sebelah sini dan kemudian letaknya memang berdekatan dengan Kabupaten Mimika, di mana di situ terjadi, kita tahu ada tambang PT Freeport Indonesia di sana. Kemudian kita akan lihat slide selanjutnya. Bagaimana kemudian dengan alokasi dana Otsus ini sebetulnya diberikan dari 5,6 triliun dan juga 2,4 tersebut sebetulnya dana Otsus ini diprioritaskan untuk 3 sektor ini. Yang pertama adalah pembiayaan, seperti kemudian pembiayaan publik dan kemudian seperti pengembangan UMKM, lalu kemudian ada untuk pendidikan dan juga kesehatan. Namun demikian kita tahu bahwa sejak akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 ini ada masalah kesehatan di Papua. Kita tahu terjadi kejadian luar biasa di Kabupaten Asmat. Kita tahu ada 70 orang yang meninggal dunia di sana, kemudian juga ada ratusan orang yang dirawat. Itulah kenyataan yang kemudian tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Itu terjadi di tengah adanya pengelolaan dana Otsus di wilayah Papua. Kita perlu memberikan informasi bahwa sebetulnya dana 8 triliun untuk wilayah Papua ini sebetulnya di luar dari anggaran APBD yang ditujukan, yang dimiliki oleh Papua. Kita tahu APBD Papua untuk tahun ini saja sebesar 14 triliun rupiah. Kita lihat untuk informasi berikutnya pemirsa, ternyata selain dari dana otonomi khusus yang ditujukan kepada Papua, ada juga dana tambahan infrastruktur yang kemudian ditujukan hanya untuk membangun infrastruktur di Papua. Sebesar 4 triliun rupiah pembagiannya untuk Provinsi Papua sebesar 2,4 triliun rupiah. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat sebesar 1,6 triliun rupiah. Infrastruktur seperti apa saja kemudian yang diharuskan dibangun oleh Provinsi Papua? Kita lihat slide selanjutnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur, lalu kemudian ada pembangunan jalan, ada pembangunan jembatan, lalu kemudian juga ada pembangunan dermaga, dan kemudian ada sarana transportasi darat, sungai, dan laut. Untuk pembangunan Trans Papua tidak menggunakan dana otonomi khusus, itu merupakan proyek strategis nasional yang kemudian menggunakan pembiayaan sendiri. Sedangkan kemudian untuk dana otonomi khusus maupun juga dengan dana tambahan infrastruktur ini sebetulnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya menggunakan dana-dana seperti ini. Kita kemudian akan melihat slide selanjutnya pemirsa. Kita tahu bahwa prioritas DTI Papua ini mencakup mengenai 5 infrastruktur ini. Kita akan
lebih mencermati dan juga lebih menganalisa sebetulnya bagaimana kemudian pemerintah daerah memaksimalkan dana-dana yang kemudian sudah diberikan kepada pemerintah daerah untuk segera membangun wilayahnya. Dan kemudian kita bisa mencermati bahwa sebetulnya ada begitu banyak dana yang digelontorkan untuk wilayah Papua untuk segera dilakukan pembangunan. Namun demikian masih saja terjadi isu-isu seperti kesehatan maupun juga isu keamanan yang hingga sampai saat ini masih terus terjadi.